ini suara apa ya, sini suara apa ya, dan kamar paling yang ada orang itu kamar orang tua gue, kamar bokap nyokap di atas. Jadi tuh gue kayak yang itu sih beneran sih, kayak darah gue berhenti sih pas denger itu tuh. Gue nggak pernah denger hal seseram itu dalam hidup gue. Itu tuh menurut gue paling serem sih yang pernah gue denger. Lo kan nyetir nih, nih dia nggak nyetir gitu, terus handphone bunyi, terus dia kayak, Mian, lu ngapain dan nelfon gue? Hah? Lu lihat kan, gue lagi nyetir. Itu soalnya dia pernah diikutin sama Kunti yang lagi terbang pas lewat jam 4 subuh. Dan dia sering lihat di motor depan ditumpangin. Diikutin juga soalnya lagi terbang di belakang motornya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue udah mendatangkan narasumber yang punya kejadian di luar nalar. Tapi kali ini kejadiannya di saat mereka lagi di lokasi syuting. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Mian Tiara. Halo. Kak Uli Triani. Halo. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Kak, ini kalian lagi pada sibuk apa sih? Kalau gue lihat bajunya kayaknya ada yang baru nih. Lagi sibuk promo. Film Kajiman. Kajiman. Ini horor ya? Oh enggak, ini komedi, ya dong, horor. Ada namanya Iblis. Iblis terkejam penagih janji. Iya. Kalau Kak Mian di sana sebagai apa, Kak? Karakter gue di situ jadi Rum. Jadi Namanya Rum. Oh, kalau Kak Uli? Jadi Mia, nama karakternya. Oh, jadi Mia karakternya. Ini syuting di daerah mana sih, Kak? Kalau boleh tahu? Salah satu tempat yang ada nggak sih kejadian di tempat lokasi syuting yang menarik? Selalu ada sih ya. Apalagi kalau film horor itu sangat banyak sih kejadian-kejadian kayak gitu. Nggak horor aja ya, di syutingan biasa juga pasti ada kan. Sebetulnya lebih ke lokasinya sih. Ditambah ini filmnya horor, jadi aura di sana berasa lebih itu ya, lebih nggak enak ya. Nggak enak. Horor aja. Salah satu lokasi di mana, Kak, kalau boleh di-spill nih? Kita tuh udah banyak ya lokasinya ya. Ada di Semarang, ada di Jakarta. Di Jakarta ada di Puncak. Ya. Cipanas. Berarti selain filmnya udah horor dengan situasi latar, proses syuting juga yang nggak biasa tuh ya? Nggak biasa, iya. Tapi dari semua lokasi itu ada satu tempat yang benar-benar banyak kejadian horornya tuh di satu situ. Tempat itu. Walaupun ada lokasi itu ada banyak, cuman cerita-cerita dari, dan nggak cuma pemain ya. Ini tuh kru juga ngalamin soalnya gitu. Jadi tuh kalau aku tuh selalu bilang gini, kalau misalnya kita ngelihat ada film horor nih, terus kayak ada cerita-cerita horor sama syuting tuh aku selalu gini, gimmick gitu kan. Kayak, oh ini gimmick nih, pasti buat bikin ini penonton menarik gitu kan. Ternyata enggak ya, ternyata ketulah nih, kayak kejadian gitu kan. Kejadian di gue gitu. Jadi kayak, enggak, kayak enggak gimmick ya, ini kayak benar. Ternyata bener terjadi ya gitu pas syuting. Nih film ini tayang kapan nih, Kak? 18 Mei. 18 Mei. Seluruh Indonesia tuh ya? Seluruh Indonesia. Nah, kita tahan dulu ceritanya ya. Yes. Buat teman-teman yang penasaran apa yang terjadi di lokasi syuting Kajiman ini, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat yang punya pengalaman juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagram Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada atok-atok yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat dan dialami sama orang-orang di sana. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman kali ini, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Gimana nih awal mula yang lo rasain kalau di lokasi syuting tuh gimana sih? Mau dari Kak Uli atau Kak Mian nih yang awal ngerasain duluan? Mian ngerasain nggak sih? Ngerasain kayak flashback
Pas kita lagi syuting di Cipanas. Pas tadi kamu bilang soal kamar mandi. Aku ngerasa sih, iya kok kayak dingin ya gitu. Tapi kalau buat gue cuman itu sih. Yang lainnya nggak ada. Ini kamar mandi, kamar mandinya ini kamar mandi di rumah tempat kita syuting. Tempat syuting yang jadi karakter utama juga di sana gitu. Ada 2 kamar mandinya dan jadi kalau misalnya kamar mandi yang kan ada 2 bangunan. Kalau yang di bangunan utama kamar mandinya itu ada penampakan produser aku yang lihat. Oh iya. Gimana tuh Kak? Jadi dia lagi ke toilet. Pas di toilet tuh di kacanya ada penampakan. Sedangkan kacanya tuh di deket pintu gitu loh. Jadi dia kayak yang keluar. Aduh gue mau kabur keluar. Tapi udah di situ gitu loh, gimana ya, kayak itu bener literally kayak film horor kan, kayak mau kabur tapi ada di situ. Nah itu di kamar mandi yang rumah utama. Kalau di kamar mandi yang kedua tuh kamar mandinya udah nggak berfungsi. Cuman itu dipakai buat kayak kalau kita sebelum take tuh, sebelum action kita nunggu di situ, keluar dari situ gitu. Nah aku tuh ngerasain di situ jauh lebih dingin temperaturnya dibandingin. Ya sebetulnya kayak gini sih, ini pintu nih, ini kamar mandi, udah ini ruangan gitu. Cuman kayak ini kok lebih dingin ya gitu. Jadi setiap aku mau take tuh aku kayak temenin aku dong. Karena kan kalau take tuh bisa nunggu 2 menit, 5 menit kan. Jadi kan aku sendiri di dalam itu kan hawanya gak enak kan gitu. Jadi kayak ada yang nemenin aku dong 1 gitu. Selalu. Jadi di 2 kamar mandi sebetulnya. Padahal kamar mandi dan tempatnya itu nggak jauh ya, emang masih di satu tempat yang sama. Bener-bener satu ruangan. Tapi kayak kayak ini tuh 15 derajat, di sini 20 derajat gitu. Bedanya tuh dinginnya tuh dingin banget kalau menurut aku. Jadi masuk itu emang udah berasa itu hawanya dingin. Berbeda ya. Terus ada kejadian apa lagi Kak di sana Kak? Yang Kak Uli alamin apa di sana? Kalau aku tuh kebetulan ngelihat ya. Ngelihat. Jadi ini tuh lagi take. Ini beneran lagi action. Yang jadi aku tuh ceritanya lagi observe gitu. Observe yang aku kayak lagi gitu kan. Nah pas yang lagi gini set tuh kayak di tengah-tengah pandangan aku tuh ada yang berdiri gitu. Tapi karena lagi acting kan cerita totalitas ya. Jadi tetap yang kalau mukanya tuh gini tetap ngelihat, tapi di dalam hati tuh kayak yang Astagfirullahaladzim, apaan itu gitu, kayak gitu. Tapi kayak tetap aku lanjutin kan, tapi dalam hati kayak yang ayo dong, cut dong, ayo cepetan dong, cut dong gitu. Karena kan aku sendiri tuh di atas kan, karena kan yang lain di bawah kan, karena kamera dari bawah gitu. Jadi bener-bener nggak ada siapa-siapa di atas, aku doang. Nah begitu cut, aku tuh langsung teriak, ada yang bisa nemenin aku nggak ya di atas 1 orang, langsung gitu. Aku dengar. Ya kan, karena aku kan nggak berani ngomong hal itu iya kan. Jadi kayak dulu. aku cuman yang cut, ada yang bisa nemenin aku nggak ya, 1 orang di atas, udah gitu doang. Baru berani cerita tuh jauh sebetulnya setelah syuting. Karena aku ketemu kru yang sama. Jadi aku langsung syuting di project yang berbeda kan, dengan beberapa kru yang sama di krunya Kajiman gitu. Terus nyamperin lah krunya gitu kan, apa kabar Mbak? Ya gimana kemarin Kajiman? Ada cerita apa? Gue juga ada. Yuk aku langsung gitu. Jadi bukan pemain doang, kru tuh juga ngalamin. Dan kru ini juga ngalamin hal yang serupa di tempat itu. Dan mereka kayak lebih menyeramkan deh. Lebih banyak ceritanya, cuma kan kita nggak bisa bertukar cerita ketika lagi syuting kan. Gitu. Tapi setelahnya dia cerita. Dicerita pas yang aku syuting bareng tuh kayak dia di tempat yang sama nih, yang aku berdiri di tangga, lantai yang aku ngeliat tadi. Itu ada tapak kaki anak kecil. Padahal nggak ada anak kecil kan. Merinding loh. Nggak ada, iya. Terus kayak ada gantungan baju di ruangan itu goyang gitu, kayak gitu-gitu. Terus ada yang kesurupan, kru 1 orang. Nah itu tuh aku nggak denger malah pas syuting. Mungkin biar nggak panik kali kita ya. Biar nggak. Nah aku baru denger tuh dari kru. Bahkan dari produserku aku nggak denger, dari mereka yang ngasih tahu. Oh ya, serem juga ya gitu. Jadi waktu ada yang kesurupan itu, talent-talent yang lain nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau ada kru kesurupan. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Gitu, serem banget ya.
Hal aneh apa lagi Kak di sana Kak yang dialamin tuh? Gue baru kayak ini serem juga ya film horor ya. Ternyata ya bukan gimmick ya. Tapi ini film horor pertama lu atau sebelumnya udah pernah? Udah pernah. Tapi yang ini emang yang beda ini dari beda. Karena kan di tempat itu tuh lumayan kita 10 hari ya. 10 hari. 10 hari syutingnya 10 hari gitu. Sama ada satu juga adegan yang aku tuh di luar kan madepnya ke hutan tuh. Pas aku madep ke hutan, kan ini kamera. Aku masih kayak, karena kan kamera, terus di belakang kamera kan orang banyak. Pas yang madep kamera di belakang aku, kan dia madep ke sini, kan di depan aku nggak ada orang. Kan hutan. So aku kayak takut. Tapi itu ya kalau situ cuman ngerasain aja ya, nggak alhamdulillah sih nggak ngelihat apa-apa. Cuman yang pas itu doang, yang pas di atas itu tuh aku kayak langsung, kenapa harus gue sih yang... Wah. Itu di kamar mandi lagi. Kamar mandi yang mana atas? Yang atas yang nggak dipakai itu. Iya. Tapi yang memang pas ya itu katanya. Kakak Aku ngeliat ngeliat tadi itu kayak di ambang kamar mandi gitu. Itu anak lu banyak ngeliat sih di Iya situ kan? juga kan. Karena kamar mandi mereka itu, nyimpen-nyimpen iya, di kamar buat mandi itu art apa kayak dipakai rigging buat apa, naruh barang-barang di kamar mandi itu juga. Iya benar, aku baru ingat kayak itu kamar mandi, benar. Yang tadi si temennya ini nih, si kru ini, apa yang diceritain Itu tadi sama dia? ada tapak kaki anak kecil. Oh, setelah itu masih ada lagi nggak diceritain sama dia? Di tangga, aku lupa ya, apa ya? di tangga ya. Di tangga ada tapak kaki anak kecil, terus apa itu, goyang. Dan itu katanya tuh juga pas syuting masuk tuh ke dalam footage. Oh iya? Jadi kalau habis syuting kita suka ngecek gambar kan. Terus kayak yang, ini apa ya? Kok ini goyang ya gitu. Mereka kayak, misalnya kayak gimana ya, ini kan luas nih, terus ada gantungan gitu. Terus kayak, ini goyang-goyang Nggak gitu. tahu goyang. Iya. Dan itu masuk ke scene ya? Nggak tahu deh Ya nggak tahu masuk nanti, nggak ya? ya nggak tahu Iya, nantinya tapi tayang nanti kalau dipakai apa enggak iya, ya? gantungan itu berarti masuk. Oh. Aku juga sampai sekarang nggak tahu yang mana, karena aku diceritain dan itu bukan sama pemain, itu sama kru yang ceritain. Yang melihat itu ya? Oh. Tapi di situ scene-nya Kak Uli atau lagi bukan scene-nya Kak Uli? Bukan, scene-nya Ismail, bapak Mertua. aku. Oke, nah nanti teman-teman yang nonton mungkin bisa perhatiin tuh detail-detail yang ada di film kali ya. Dimasukin kali ya, nggak tahu deh aku. Siapa tahu masuk. Nah, itu beneran Itu berarti. beneran, itu nggak karena itu banyak banget diomongin tuh yang itu tuh. Oh ngeliat nggak sih pada gitu semuanya. Banyak orang terfokus ke situ ya. Karena memang kamar itu sih, aku memang ngerasain hawanya nggak enak ya di kamar itu yang ada goyang-goyang. Nah itu tuh kamarnya pas kita nggak syuting di set itu sempet dijadiin tempat nunggu pemain. Oke. Kalau Mian sering banget duduk di situ dengan santainya, duduk itu dia. Kalau aku nggak pernah mau duduk di situ. Kenapa Kak? Kalau kalian di sana itu sering banget, kenapa? Emang tempat nunggunya aja kah? Ya karena tempat nunggu, jadi aku nunggu gitu. Tapi aku inget kamu ke atas terus nanya itu bukan sih, aku lagi duduk di pinggir di depan jendela, aku lagi ngeliat keluar gitu, lagi baca. Terus kamu, yang jendela sebelah sana iya, kan? Iya. Itu kamu bukan sih yang naik gitu? Kamu sendiri? Nggak Iya, tahu, tapi entah kamu apa salah satu pemain gitu. Terus ngomong tuh sendirian aja gitu. Oh. Kan dia Soalnya lagi baca ini kan, gue pikir oh udah sepi enak nih bisa fokus ngafalin. bukan aku kali. Siapa Mungkin dong? bukan aku deh. Oke, bukan Tapi aku kalau deh. dari Kak Uli, kenapa itu jadi hal yang aneh atau? Karena hawanya tuh udah nggak enak. Jadi ketika ditanya, loh kamera pindah ke bawah, kamera pindah ke lantai 1 gitu kan. Kita nunggu di mana gitu. Di atas Kak, so aku kayak, oke. Aku nggak mau nunggu di atas gitu. Terus kayak, makanya kayak, Mian di mana ya? Di atas. Ih, ada gila-gilanya sih Mian di atas gitu. Aku kayak, dia berani banget deh gitu. Kalau aku ya udah nggak sanggup aku. Emang hawanya yang menurut Kak Uli nggak enak atau Hawanya ada nggak something yang Kak Uli lihat di sana? Hawanya sih nggak enak, aku nggak ngeliat. Gue cuma ngeliat yang di kamar mandi doang. Kalau yang di itu nggak enak, tapi kayak gimana sih kalau bahasa Prancisnya tuh keeng. Keeng gitu. Kayak emang Apa ya, gitu beda keeng? ya. Tekanannya hawanya itu ya. ya. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa sih? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu kayaknya deh. Keeng, apa ya? Coba di Google. Keeng tuh bahasa Sunda. Kayak
keeng gitu, kayak gimana ya, kan kayak beda nih misalnya kita datang ke satu tempat gelap tapi gitu biasa aja kan. Beda sama yang kalau ke satu tempat gelap terus kita kayak ngerasain kan gitu, itu ya kayak keeng aja tempatnya gitu, kayak aku gak suka di sini gitu. Dan di lokasi ini berapa hari kalian 10. syuting Kak? 10. Aku kayaknya nggak sampai 10 hari, aku nyusul soalnya. Dan nginep pun di tempat ini juga atau pulang pergi kalau itu? Aku nginep, maksudnya bukan, kita nggak tidur di rumah tidur itu, di rumah kita itu ya? tidurnya di hotel. Oh, ada tempat lain lah ya, jadi Ada tempat lain. malam pun nggak terlalu gimana-gimana sama ini tempat ya. Tapi rata-rata Kamu di syuting hotel malam nggak ada ini atau juga ya? gimana sih? Kalau syuting rata-rata malam atau gimana? Dominasinya? Siang ada. Ya siang kan yang buat yang siang, yang buat malam pas malam. Oh, lumayan banyak di malam juga berarti. Lumayan ya? banyak. Itu makanya pas aku bilang lihat ke hutan tuh jam 1 malam, aku inget banget. Oke. Males, jangan lihat apa-apa, jangan lihat, please Jangan gitu ya. dilihatin lagi, please, gitu. jangan dilihatin lagi, kayak udah cukup nggak Itu mau jam lagi. 1 malam tuh ya yang kejadian itu ya? Oh, kalau Pas itu malam. ngeliat di jendela yang hutan itu jam 1 ya? Bukan di jendela, aku di luar, syuting Oh, di luar, lagi di di luar, luar. di luar, di halaman belakangnya Nah, itu emang hutan. kayak hutan gitu. Jam iya. 1 malam tuh ya? Jam 1 malam. Banyak ya cerita di sini ya. Tapi kalau Kak Uli emang sebelumnya pernah ada pengalaman-pengalaman kayak gini juga, atau di sini yang pertama gitu? Banyak sih, banyak banget gue kayak sering banget digangguin. Sensitif kali kamu emang, Iya, maksudnya aku bisa kayak ngerasa. banyak banget. Cerita kamu ada nggak sih? Enggak. Ya. Ada temen tapi ya cerita dari temen sih. Kalau ngalamin sendiri belum. Nggak yang Nggak ada. ngerasain gitu ya? Kok Kak Uli apa Kak? Boleh diceritain nggak dikit pengalaman sebelum-sebelumnya? Aku banyak banget. Yang tadi tuh terakhir tuh yang aku di hotel, tidur sendiri terus Ini hotel lagi proses syuting ini atau beda? beda. Oh, oke. Beda, di hotel di luar kota. Jangan disebut lah ya kotanya. Terus like kan aku kalau tidur tuh pakai sleep mask gitu kan. Terus tempat tidur tuh goyang kan, duk. Pakai goyang gimana sih? Terus aku kayak oh my god, kan tidur kebangun gitu kan. Oh my god, gempa gitu. Gempanya kencang banget nih. Sambil baru kebangun gimana sih? Tidur ayam gitu kan. Karena kan aku pakai Dan nggak dibuka aku juga. buka kan. Kayak kencang banget nih gempanya gitu kan. Terus aku sampai sempat mikir gini, aduh ini kencang banget, pasti heboh banget deh di sosial media. Sampai gitu kan, karena biasanya kalau gempa kan kayak gempa ini hati-hati tsunami gitu-gitu kan. Sampai sempat kepikiran gitu sambil tidur gitu. Tidur miring gitu kan. Terus tiba-tiba berhenti. Set gitu, berhenti. Terus aku kayak alhamdulillah udah gak gempa gitu. Terus tiba-tiba, tau gak sih kalau di tempat tidur kalau ada yang duduk, kan kerasa tuh misalnya kalau kita lagi tidur terus ada yang duduk nih, zet gitu, kan kerasa. Terus tiba-tiba abis gempa berhenti, ada yang duduk, set gitu. Tapi kamu ngebelakangin. Aku ngebelakangin kan, terus aku kayak yang, hah? Gitu. Terus tiba-tiba kamu tau gak sih kalau ada yang tidur kayak kayak gini nih, lagi kayak yang kayak di belakang gitu, tau gak sih yang kadal dari belakang, tau gak? Dipeluk dari belakang. Nah udah kan, terus aku kayak oh my god, berarti ini bukan gempa yang tadi dong, bener kan? Terus aku ngerasain gini nih, set, sampai ke kepala aku gini. Aku sampai pagi nggak berani gerak, nggak berani buka ini. Aku kayak astagfirullah. Aku baca-bacaan sampai pagi, sampai aku dengar orang-orang, kan pasti ada yang lewat dong kalau di hotel. Udah mulai cit bunyi, karena kan aku gelap nih, aku nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Cit udah mulai. Nah kayak oh ini udah pagi nih, baru aku berani. Dan dari cerita aku, kalau misalnya aku ceritain orang, katanya most likely itu tuh pocong, most likely. Biasanya tuh kayak gitu tuh pocong. Gerayangin gitu Iya. ya. Aku nggak tahu sih, katanya itu kayak Poci Deli gitu pada ngomong gitu. Itu tuh aku kayak Itu berapa lama yang merasa aku digituin nggak tahu deh, itu? itu kayak feels like
forever kali ya. Tuh kayak udah Waktu pelan tuh ya. pelan banget aku kayak astagfirullahaladzim. Udah aku nggak berani buka mata, nggak berani ngapa-ngapain deh aku. Bener-bener habis itu udah diem aja sampai terang benderang baru berani buka. Berjam-jam dong itu. Berjam-jam. Serem ya. Tapi hawa yang tadi megangin itu menghilang, itu ngerasainnya lama tuh. Yang ada enggak, itu cuman pas yang dari sini ke bawah ke atas kayak ngusap gitu. Udah kayak gitu. Sampai gitu aku nggak mau ini lagi. Posisi yang sama nggak Posisi berubah. yang sama nggak gerak kayak aku kayak astagfirullahaladzim mbak bacaan. Dan nggak mau lihat sih. Kayaknya beruntung ya orang yang nggak ngeliat tuh menurut aku. Iya nggak sih? Harusnya karena karena kan itu sesuatu yang nggak bisa kita lupain kan. Iya kan? Kayak iya deh kalau bisa nggak dikasih lihat mending nggak usah dikasih lihat deh gitu. Kalau aku sih gitu ya kayaknya. Dan kalaupun kita ngelihat, misalnya kita ceritain kan nggak semua orang bisa menerima cerita yang seperti ini kan, yang dialamin kayak gini bener. gitu. Kayak masa sih? Gitu kan, pasti gitu kan. Makanya aku bilang tadi kayak kejadian di lokasi syuting tuh aku kayak gimmick nih kayaknya nih kalau bilang kan gitu kan kejadian di gue. Nggak boleh memang, nggak boleh ya teman-teman ngomong kayak gitu ya, nanti ketulah. Malah kena duluan ya. Ngalamin sendiri jadinya. Tapi di hotel enggak ya? Di hotel enggak. Hotel Om Tio, kamar Om Tio tuh ada. Apa tuh Kak? Enggak, pokoknya. Jadi tuh kamar aku di gedung yang baru. Kamar Om Tio tuh di kamar yang lama, di gedung yang lama. Kita di gedung mana? Kamu kan sempat nyamperin. Aku gedung baru. Kamu sempat nyamperin. Kamu di bawah atau di atas? Di bawah. Oh, kamu gedung lama. Oh, oke. Jadi tuh si asistennya Om Tio tuh nggak berani masuk kamar kalau Om Tio belum pulang. Di saat kamar kosong dia nggak berani masuk kamar. Oke. Katanya sih gitu, tapi aku nggak dengar cerita yang lainnya. Pokoknya emang agak pas aku jemput ke bawah juga kayak, ih, kalian di sini. Untung gue di atas ya, gue gitu. Tapi ada yang kau lihat di sana enggak? Nggak ada. Cuman ngerasain hawanya Iya itu. kayak nggak enak gitu ya tadi aku bilang kayak kan beda ya rasanya ya kalau nggak ada nih, ada nih, kayak nggak enak ya rasanya gitu kan kerasa ya. Waktu padahal tapi di kamar yang itu tuh aku nggak ngerasain apa-apa loh. Yang ada yang kamarnya di goyang-goyang tadi. Aku tuh nggak kayak pas masuk gitu. Nggak ada feeling nggak enak tentang kamar itu. Padahal tiba-tiba itu door. Berarti didadakin ya, dikagetin bener-bener dikagetin ya. Itu gila sih menurut aku digoyangin tempat tidurnya asli. Tuh aku kayak sekali-kalinya. Dan besoknya emang nggak ada berita gempa atau apapun? Nggak ada makanya oke, benar-benar ini kan bukan gempa. The moment aku digituin sih aku udah tahu juga ini pasti bukan gempa nih, udah pasti. Karena begitu set berhenti ada yang duduk, udah langsung itu udah pasti itu dari situ pun aku udah tahu ini kayak bukan gempa, ini pasti digangguin nih gue. Gila, sampai fisik masalahnya ya? Iya dipegang kan soalnya kan, makanya aku bilang nggak mau lihat deh gue, mendingan gak usah dikasih lihat. Kasih. Karena kalau ngelihat ngebayanginnya nggak tahu sampai kapan tuh ya, keinget terus ya. Iya keinget terus kan, maksudnya jangankan kita ngelihat, kita denger cerita kayak gini-gini aja kan, keinget terus kan. Yang aku bilang aku pulang pergi Jagorawi, denger cerita serem Jagorawi kan keinget terus kalau lagi nyetir kayak nggak mau gitu. Di saat lewat sana jadi terbayang. Jadi kebayang kan. Apa yang ditahu di sana ya. Apalagi ngeliat coy. Iya. Kotok dulu. Nggak mau ngelihat. Nggak mau. Dan ini proses syuting 10 hari ya. 10 hari. Kalau lokasi lain selain rumah ini, Kamia ada yang aneh-aneh nggak? Misalnya dari Kamia atau dari teman-teman yang lain gitu? Kalau di Semarang sih aku nggak dengar cerita dari teman-teman sih. Atau belum. Karena kan emang kalau Uli kan sempat ketemu lagi sama tim kami yang di Kajiman kan. Nah kalau aku kan belum ketemu lagi nih, belum kerja sama bareng satu proyek lagi, jadi belum sempat bertukar cerita gitu. Tapi kalau di Semarang, kalau aku sih nggak ada kejadian apapun. Kalau di Semarang itu sekitar kayaknya 3 hari syuting, 3 hari syuting, kita 5 hari di situ, 3 hari syuting terus sama di Pamulang. Dari Pamulang.
Ada di yang kayak rumah susun, ada yang di rumah sakit juga. Oh, Gitu. ada set rumah sakit juga Ya ya? rumah sakit tuh bukannya serem ya? Itu Kata serem, itu Jordi. serem. Di situ. Jadi tuh ada rumah sakitnya udah nggak kepake gitu loh. Tapi masih bagus rumah sakitnya, kondisinya tuh masih bagus, bukan rumah sakit tua yang udah ditinggal lama, enggak. Jadi itu dulu rumah sakit COVID katanya. Bekas rumah sakit COVID. Dan Tapi udah nggak dipakai, bersih. cuman bangunannya masih bagus. Bagus. Dan semua tempat-tempatnya apa kayak alat-alatnya gitu masih beberapa ada ditinggal lah gitu di situ. Nah itu juga kata teman kita hawanya nggak enak. Karena yang dipakai kan kita cuma lantai 1, lantai 2, lantai 1. Kan satu. Tapi nggak ada yang berani naik sampai atas. Itu gedungnya berapa lantai? 4 kalau nggak salah. 4. Karena kan udah bilang sampai lantai 4 Iya. kan. Kalau nggak salah sih sampai 4. Jadi kayak mereka cuma stay di 1 aja, nggak ada yang berani sampai atas. Karena ya namanya rumah sakit kan pasti ada yang pergi, ada yang itu apalah kita nggak tahu. Terus udah gitu masalahnya kosong kan, kosong lama gitu. Jadi mereka nggak berani naik, mereka nggak berani ke tempat yang bukan set gitu, karena takut Dengan ada feeling-feeling yang apa-apa udah nggak enak juga ya. Feelingnya udah nggak enak soalnya, karena produser aku tuh bisa juga sama sensitif dia, dia bisa ngeliat dan dia bisa ngerasain, dia malah bisa ngeliat, bener-bener kayak bisa ngeliat gitu. Nah, Kak Uli, kalau tadi kan rata-rata ngeliat udah tuh. Apalagi selain ngeliat apa? Gue penasaran sama hal-hal yang lo nggak lihat tapi lo rasain, entah denger kah atau apa gitu. Kalau lihat sih yang tadi gue bilang jangan sampai ya lihat lagi ya, kayaknya lupa. Tapi kalau denger tuh gue pernah dengar 15 tahun lalu lah. Gue dengar suara, gue tuh nggak tahu ya suara kuntilanak kayak gimana. Tapi gue yakin itu suara kuntilanak. Karena itu kayak begitu gue denger tuh kayak lemes sebadan-badan gitu loh, tau gak sih kayak tuh gue sampai ini, gue kayak itu suara apa ya gitu. Karena kayak misalnya kita nonton film, nonton podcast, nonton apapun yang serem, gue nggak pernah denger suara itu. Oh, kadang ada backsound atau apa, suara-suara hantu gitu ya. Ini beda. Gue tuh kayak nggak bisa describe, tapi gue selalu describe-nya tuh kayak suara cewek ketawa ditambah sama kuda ngikik, tau gak? Oh, suara kuda ngikik gitu. Iya. Jadi lu gabung deh tuh, cewek ketawa sama kuda ngikik kayak gitu. Sehoror itu suaranya. Jadi gue lagi main handphone nih, handphone. Jam 11:30-an lah, di kamar gue lagi gini kan. Terus tiba-tiba kayak ada suara itu, terus gue kayak langsung nge-freeze gitu. Apa ya gitu kan. Kan pasti kan kayak gitu kayak ada shocknya dulu kan gitu. Nah jadi kamar gue tuh ada jendela, ada kayak taman kecil, terus tembok pembatas ke rumah lain. Udah pasti di situ dong. Nah terus gue mau kabur keluar kan. Nah kebetulan, jadi kan kamar gue di tengah, kamar kakak gue. Dan mereka lagi nggak ada dua-duanya. Jadi cuman gue doang. Gue kayak, gue mau kabur tapi takut kayak film horor tau nggak, yang di depan pintu taunya ada. Oh, ngerti gak? Jadi tuh gue kayak freeze dulu kan. Ini suara apa ya? Sini suara apa ya? Dan kamar paling yang ada orangnya tuh kamar orang tua gue, kamar bokap nyokap di atas. Jadi tuh gue kayak yang, itu sih beneran sih kayak dari gue berhenti sih pas denger itu tuh. Gue nggak pernah denger hal seseram itu dalam hidup gue. Itu tuh menurut gue paling serem sih yang pernah gue denger. Beneran itu kayak gue nggak pernah denger di cerita horor manapun atau dimanapun tuh, kayak asli itu aneh banget suaranya, kayak melengking, ngikik gitu loh. Gimana sih? Akhirnya gue memberanikan diri keluar, nggak ngeliat, gue lari ke atas ke kamar bokap. Gue gedor-gedornya tuh nggak santai, kayak wah gitu gue kayak. Terus bokap gue kayak yang, kenapa? Ini ada suara kuntilanak apa-apa. Terus bokap gue kayak yang, oh itu suara rakun. Oke, rakun katanya. Gue kayak, ya Allah, gue inget almarhum bokap gue ngomong, mungkin menenangkan gue ya gitu. Cuman nggak mungkin rakun suaranya kayak gitu. Gue kayak yang, ya oke, rakun. Ya oke, gue kayak, gue shock banget itu sih pas suara itu tuh. Untungnya jangan sampai diliatin ya. Jangan. Iya. Karena suaranya udah seserem itu ya. Iya, seserem itu. Jauh apa deket yang lo denger, Kak? Kencang banget, berarti jauh kan katanya kan? Oke, yang sering banyak kita iya denger kan, ya? katanya. Nah pas gue inget, oh katanya kalau kencang dia jauh. Cuman kan kita
Yang namanya lu denger terus kencang banget, lu gimana nggak darah lu berhenti? Kayak itu mah kayak des gitu kayak. Itu gue beneran kayak gitu kali, kayak lagi apa sih tengkurap gitu loh main handphone, terus gue gitu sampai gitu gue. Sampai gila deh gue nggak mau lah. Udah deh. Mohon udah selesai. Ini pulangnya ya? Iya pulang, saya pulangnya jauh nih. Saya nyetir sendiri di Jagorawi nih. Banyak banget lagi cerita di Jagorawi dah. Makasih. Enggak. Banyak banget lagi cerita Jagorawi ya. Lu kemarin bukan baru bikin ya? Jagorawi? Iya. Dan satu suara tadi tuh misalnya yang lo bilang deket suaranya jauh suaranya kenceng itu salah, kita dengernya nggak enak. Kalaupun suaranya pelan berarti deket, ngerasa ini kan juga nggak enak. Males juga sih. Serba salah kalau udah denger ya. Tapi kan katanya gitu kan, nggak apa-apa kalau misalnya kenceng jauh. Cobain aja lo kalau lo kenceng tuh kayak gue kenceng banget, gue juga kayak apaan itu suaranya. Tetap aja lo kalau denger mah bakalan lemes juga. Nggak mungkin nggak apa-apa sih ya. Pasti kenapa-napa sih ya. Pasti kenapa-napa. Dan Jagorawi kenapa Kak? Emang ada apa sih yang lo pikirin di Jagorawi? Aduh banyak banget nanti gue nyetir sendiri di Jagorawi nih. Muter hari-hari soalnya. Muter hari-hari kayak karena banyak banget kan cerita kejadian di Jagorawi gitu, kayak gue pernah pintunya diketok-ketok. Lo tuh nggak suka ada batu di bawah tuh kan kelotak. Tapi kan nggak ngeraim gitu, nggak kayak gini nih. Ya, nggak gitu kan, kalau batu misalnya, pasti nggak beraturan tuh. Iya kan, nah itu tuh gitu tok, terus gue kayak itu suara gimana sih kalau lu capek abis pulang syuting gitu misalnya, itu suara apa ya gitu kan, jadi nggak yang langsung nggak gitu, gue tuh kayak pas gue suara apa ya, kayak lemot gitu kan udah ngantuk capek. Suara apa ya, terus tiba-tiba di radio tuh lagunya berhenti, terus dia bilang ya balik lagi di cerita malam Jumat, terus gue kayak gitu, gue kayak aduh ini kayak ada yang ketok-ketok deh gitu. Gue langsung kayak nggak mau nyetir sendiri malam-malam karena banyak banget cerita aku juga denger. Dan satu lagi yang aku banyak banget ya gue banyak banget sih yang lo alamin. Aku berenam waktu itu, 2 yang 7 seater gitu kan, 2 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang. Terus kayak ada handphone bunyi, which is handphone gue. Bunyi kan suaranya beda-beda tuh. Pas kok kayak perasaan handphone gue mati deh gitu kan. Pas lihat bener handphone gue mati. Handphone lo mati? Handphone gue mati tapi bunyi. Hah? Terus gue kayak langsung terjun gue merinding. Langsung terjun gue ke tengah. Karena kan kita duduk paling belakang kan berdua kan. Gue langsung kayak awas, gue langsung gitu kayak gue merinding. Gue kayak langsung berempat gitu di tengah ya. Langsung gitu. Dan ini juga kejadian sama teman gue. Dia nyetir berdua gitu. Terus kan dia nyetir nih. Handphonenya dia bunyi. Handphonenya ini yang lo kan nyetir nih. Ini dia nggak nyetir gitu. Terus handphonenya bunyi, terus dia kayak Mian, lo ngapain deh nelfon gue? Hah? Mampus gak? Sedangkan orangnya lagi nyetir. Terus temen gue cuman gini doang. Lo lihat kan? Gue lagi nyetir. Iya. Jadi kayak nggak mau dibahas, silent gitu loh, kayak ditaruh, diem, sampai selesai, sampai pulang mereka diem. Kebayang nggak lo? Kayak nggak mau bahas, dia diem aja udah. Kan kalau misalnya handphone sekarang kan nggak mungkin ya lo kayak, terus dia tuh naruh handphonenya di mana gitu, jadi kayak nggak mungkin kepencet ya. Ini handphone gue lagi nyetir, terus kayak iya nggak gitu, jadi kayak serem banget kayak. Itu serem banget sih. Dan kalau refleksnya gimana jadinya kecelakaan ya. Iya, makanya karena kondisi lagi jalan dan lain-lain. Jadi banyak banget, makanya gue kayak mohon maaf ya Jagorawi. Saya tiap hari nyetir di Jagorawi ini. Gue kalau ada podcast yang Jagorawi gue nggak mau denger deh. Gue kayak lo skip ya. Udah cukup pengalaman saya di Jagorawi. Makasih. Karena hari-hari memang lewat situ. Hari-hari memang lewat situ. Dan ngalamin juga di situ. Ngalamin dua kali itu kan. Jadi apapun cerita Jagorawi. Sama belokan mau ke Bogor itu gue banyak banget. Jadi setiap mau belok situ gue selalu nunggu mobil lain. Oh, oke. Gue nggak pernah mau ngelewatin sendiri. Berarti melan dulu nunggu ada mobil. Iya, atau nggak dari ujung-ujung nih dari Sentul gue udah kayak gitu kayak nungguin orang nyari temen. Atau nggak kayak bacaan. Sama ada satu lagi tempat yang selalu di
gue jadi inget almarhum bokap bilang, jadi tuh rumah gue tuh gimana ya? Rumah gue tuh di komplek gue tuh di sini. Ini ada jalan bisa lewat sini gitu. Nah bokap gue tuh selalu pesan, jangan lewat sini ya. Kalau kamu pulang pagi ini gimana pun jangan pernah lewat sini. Kamu muter aja lewat sini. Karena kan tol di sini nih. Kan gue gampang lewat sini nih. Jadi kata bokap dari sini lu muter aja ke sini, lewatin yang ini. Jangan pernah lewat sini. Ternyata bokap tuh pernah, jadi dia pernah ngeliat orang beberapa kali naik motor, ada yang bonceng di belakangnya. Jadi kan dia mungkin dia concern kali ya sama gue nyetir sendiri. Yang gue bilang kayak cerita di Jagorawi di sebelahnya, gitu kan gue males ya. Jadi kayak dia bilang jangan pernah lewat situ kalau kamu pulang pagi, kamu muter aja, katanya gitu. Gue kayak bokap ngeliatnya nggak cuma sekali tuh katanya tuh. Yang satu pocongnya, dia juga ngalamin, dia juga. Oh iya pas gue nulis itu kan gue nuliskan di Instastory gue. Pernah lo up tuh ya? Iya gue pernah up kan karena itu lumayan terkenal tuh. Coba nanti mungkin kita masukin kali itu ya. Iya, itu lumayan terkenal tempatnya di kota gue. Yang tadi gue udah sebut kota gue di mana, ya kan? Mana ya? Oh, nih. Ini kakak gue ya. Itu soalnya dia pernah diikutin sama Kunti yang lagi terbang pas lewat jam 4 subuh. Terus bukan diikutin, numpang, dan dia sering lihat di motor depan ditumpangin. Diikutin juga soalnya lagi terbang di belakang motornya. Aduh. Ini kakak ini gue nih gue nggak bohong tuh. Iya. Ya kan? Ini kakak gue. Jadi gue nulis di Instastory gue nih masih ada kan. Almarhum bokap pernah pesan kalau kamu pulang lewat jam 12 malam jangan lewat ini ya gitu. Lewat muter. Terus kakak gue nge-reply gitu. Gue nggak pernah mau lagi lewat situ. Gila, banyak banget Kak Uli ya. Gue ceritanya. Banyak banget. Beruntung kami ya enggak. Iya, makanya gue bilang sebetulnya tuh beruntung kan karena jadi lu tuh nggak kepikiran gitu loh. Kayak karena kan kayak gue nih, gue nyetir kayak oh shit belokan gitu loh. Gue jadi mikir terus kan. Oh gue nggak boleh lewat sini. Jadi gitu kan karena gue takut. Banyak gitu. batasan jadinya ya. Iya karena gue was-was sebetulnya sih lebih ke was-was takut kecelakaan sih. Iya. Iya kan? Karena lagi berkendara ya. Iya, karena lagi berkendara kan kayak gitu kan takutnya gitu kan. Kan kebanyakan kayak gitu kan orang yang tiba-tiba di tengah lu banting setir ya kan kayak gitu. Kontrol. Iya, kayak gitu-gitu sih. Bahaya ya. Aduh, banyak banget. Sudah ya, saya nanti pulang sendiri nih ke Jagorawi lagi nih. Nah, Kak, gue mau nanya nih, kenapa? Tapi dari tadi sih banyak banget yang bikin gue mau nonton ini. Cuman kenapa Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji ini wajib ditonton sama teman-teman di rumah nih? Kenapa tuh kira-kira? Nah, kalau dari gue, tadi kan kita semua ini udah dengar banyak banget cerita, teman-teman juga udah dengerin ceritanya. Uli, pengalaman di film Kajiman ini kurang lebih kayak gitu. Jadi akan meneror all your senses. Jadi semua indera tuh, jadi nggak cuman penglihatan kita, ada perasaan-perasaan takut. Karena buat gue tuh ketika gue pertama kali nih ya, mau cerita sedikit. Pertama kali gue baca skripnya Kajiman, malam-malam itu nyesel juga sih. Kayak habis ketemu terus ketemu pertama kali sama Andri, terus pulang bawa skrip, terus baca malam-malam karena udah enak kan, udah nggak ngapa-ngapain lagi, baca. Terus pas selesai baca kayak ngelihat pojokan kamar itu kan, dia sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman kayak aduh ini kenapa bacanya malam-malam ya. Itu rasa terornya ada loh. Maksudnya ini bukan film horor pertama gue, tapi buat gue ini kayak karena yang nggak bisa dilihat itu terornya tuh lebih, ya kan lo takut apa tapi nggak kelihatan, tapi lo takut tuh kan kita antara nyari sama yang aduh gimana ya gitu. Nah itu tuh feelnya kayak gitu teman-teman. Nah, film ini sama relate sama hidup sehari-hari. Weton lo apa? Wah gue nggak tahu lagi. Coba cek dulu, weton lo apa?
Jadi misalnya dari gini. tanggal lahir itu ya? 1 Januari 1980 wetonnya apa gitu. Wetonnya apa gitu. Karena Kita cek kajiman sekarang ini ya. sangat relate sama teman-teman semuanya dari masalah ini kan, karena ini tuh tentang ini Jawa ya. Jadi Iya, kebudayaan. jadi pas gue cek weton gue tuh, si weton gue Selasa Kliwon tuh, pas gue baca kan, karena kalau kita mau syuting kan kita harus ya itu kayak kita research apa segala macam kan. Weton gue tuh Selasa Kliwon, pas gue baca deskripsinya, weton yang disukai Kajiman. Gimana? Mungkin Sumpah. ini salah satu jawaban kenapa kamu sering mengalami. Jadi tuh gue kayak, jadi dan gua jadi ada bener-bener- hubungannya antara weton hari lahir seseorang dengan hal-hal gaib, yes. gaib sih seperti Iya. ini. Iya, kalau Coba dalam makanya ini harus Jawa cek. juga Makanya hangat nanti banget. kalau kenapa kalian juga harus nonton Kajiman, jadi kalian juga bisa aware nih weton kalian apa. Dan ini tuh sangat relate soalnya sama kehidupan, maksudnya ya sama kita si apa namanya Sehari-harinya. wetonnya ini gitu. Gue Minggu Pahing. Minggu Pahing tuh bukannya ini banget. Ini Nanti- paling tinggi nggak sih Minggu Pahing? Pahing ya, Pahing Pahing kemarin tuh paling sih. tinggi kan? Oh, Jadi kayak ada urutannya nih, ada urutannya, which is si Pahing tuh paling tinggi kalau nggak salah. oh, nah nanti kalian Paling juga sakti nih kayak ini. bisa tahu lah weton kalian apa, dan Lalu cek kalian iya. tonton film Kajiman ini ya. Iya. Tayang sekali lagi tanggal 18 berapa? Mei. 18 Mei di Ah. bioskop teman-teman. Nah, kalian bisa langsung 18 Mei samperin bioskop kesayangan kalian. Kak, makasih ya udah mau mampir ke Narasi Misteri, ceritain pengalaman-pengalaman yang ada di proses syuting dan Makasih lainnya. loh, aku pulang sendiri orangnya lewat. Ini gimana loh? Berarti siap dipanggil lagi kalau ada cerita. Enggak, maaf. Jangan nambah. Sekali lagi makasih ya, Kak. Makasih. Thank you. Buat teman-teman kalian juga bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Kak Uli dan Kamian kali ini, dari proses syuting sampai pengalaman pribadi Kamian juga lo bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah pengalaman di luar nalar seperti ini. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Kalau gitu Narasi Misteri pamit mewakili Kamian dan Kak Uli. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.